Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi bersama saya dalam review alat-alat pertukangan dan power tool. Dan untuk kesempatan video kali ini, saya akan mereview sebuah mesin impact drill atau mesin bor tembok merek JLD Tool. Untuk tipenya J8013S, dan ini adalah impact drill yang harganya murah ya. Ini saya beli dengan harga Rp200.000 di marketplace. Nah, ini adalah mesin bor yang sudah memiliki dua fungsi ya. Jadi untuk keterangannya di sini tertulis di boxnya ini. Dan untuk melihat seperti apa kelengkapannya, langsung kita buka boxnya. Nah, yang pertama kali saya dapatkan adalah buku petunjuk manualnya. Di sini ada gambar bornya juga. Kemudian ini ada sebuah pengukur ya, untuk mengukur kedalaman pengeboran pada tembok. Dan selanjutnya di sini ada sebuah kunci untuk mengunci dan atau mengencangkan caknya. Dan berikutnya ini ada sebuah handle. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang terakhir ini adalah mesin bornya, dan tidak ada lagi di dalam boxnya ya. Nah, jadi ini aja kelengkapannya. Dan langsung saja kita bahas untuk mesin bornya ini. Nah, untuk warnanya ini adalah warna khas JLD, yaitu berwarna hitam doff. Kemudian untuk kualitas bodinya ini cukup tebal, dan untuk finishingnya cukup rapi ya. Nah, jadi di bagian bornya juga ada tulisan spesifikasinya di sini. Ada mereknya JLD Tool. Untuk modelnya ada di sini J8013S, dan ada tulisan impact drill. Nah, kemudian untuk voltasenya adalah 220 volt, dayanya 580 watt, dan RPM-nya adalah 3000 RPM. Dan untuk kapasitas caknya adalah 13 mm. Nah, setelah saya perhatikan ini cukup rapi ya, tidak ada cacat sama sekali dalam bagian bodinya. Kemudian untuk kabel powernya juga cukup besar, colokannya 2 kaki. Kemudian di sini ada sebuah karet untuk menyimpan kuncinya tadi, jadi teman-teman bisa masukkan nanti di sini. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah pada bagian caknya ini ya. Nah, jadi caknya ini masih tipe yang pakai kunci, tidak ada macet sama sekali, diputar smooth. Dan untuk kapasitasnya di sini juga tertulis 1,5 sampai 13 mm ya. Nah, kemudian untuk kepresisian caknya juga bagus, ada goyang tapi cukup minim sekali ya. Kemudian ini pada bagian belakang caknya ini bisa kita pasangin handle-nya tadi. Jadi pemasangannya seperti ini, kemudian bisa diputar ke segala arah ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan pada bagian samping caknya ini ada sebuah lubang heksagonal ya. Ini fungsinya untuk memasukkan alat ukur kedalaman pengeborannya ini. Nah, jadi bisa dipasangin nanti kalau diperlukan ya. Untuk bahan caknya ini cukup bagus, cukup tebal plastiknya. Kemudian yang perlu saya bahas juga ini adalah triggernya. Jadi variabel speednya ini ada pada triggernya ya, semakin dalam ditekan akan semakin kencang putarannya nanti. Ada juga fitur reversible-nya atau bolak-baliknya. Kemudian pada bagian sebelah kiri di sini ada untuk lock-nya ya, untuk berputar secara kontinu. Nah, yang tidak ada pada triggernya ini adalah pembatas kecepatannya ya, atau pembatas kedalaman penekanan triggernya ya.
biasanya kan ada pada bagian sini ya. Jadi kita bisa mengatur seberapa dalam penekanan triggernya, yang juga berpengaruh pada kecepatan putarannya ya. Tapi pada bor ini tidak ada. Nah, kemudian pada bagian atas bornya ini ada sebuah tombol untuk memindahkan fungsinya ya. Di sebelah kiri ada gambar palu. Ini untuk mengaktifkan impactnya, untuk mengebor beton ya, atau tembok. Kemudian pada sebelah kanan ada gambar mata bor. Ini untuk mengebor besi atau mengebor kayu. Nah, jadi bor ini kan dua fungsi ya. Jadi kalau kita aktifkan impactnya, terlihat caknya ini bisa bergerak maju mundur. Apabila kita pindahkan ke sebelah kiri, maka gerakan impactnya tidak begitu dalam ya. Nah, itulah untuk fitur-fiturnya yang sudah saya bahas satu persatu, dan berikutnya nanti akan saya melakukan pengetesan pengeboran pada besi dan juga tembok ya. Nah, sekarang saya coba colokkan ke listrik dulu untuk mengetes nyala atau tidaknya bor ini, karena bor ini kan saya beli secara online ya, jadi belum pernah saya tes. Nah, ini untuk kecepatan minimalnya. Untuk reversible-nya juga berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk kecepatan maksimalnya, dan saya juga mengetes lock triggernya, dan semuanya berfungsi dengan baik tanpa ada kendala satupun. Dan berikutnya saya coba fungsi impactnya apakah bekerja dengan baik. Kita posisikan ke gambar palunya dulu, kemudian kita tekan caknya, dan ada sejenis seperti suara pukulan hammer gitu ya. Nah, untuk mengetes bor ini saya langsung mengebor tembok yang ada di depan saya ini ya. Jadi ini temboknya tidaklah terlalu keras. Ini saya menggunakan mata bor beton berukuran 8 mm. Dan jangan lupa aktifkan dulu mode impactnya yang ada gambar palu ya. Nah, berikutnya saya akan mencoba mengebor besi holo dengan ketebalan sekitar 1,2 mm. Jadi saya akan coba mengebor dengan mesin bor JLD ini, yaitu mengetes mode drillingnya ya. Sebelumnya kita jepit dulu besinya. Dan di sini saya menggunakan mata bor berukuran 10 mm yang khusus untuk besi ya. Kemudian jangan lupa kita pindahkan ke mode drilling ya, ke sebelah kanan.
Nah, itu dia tadi pengetesan yang sudah saya lakukan, baik itu pengeboran pada tembok maupun pada besi ya. Dan pertama, untuk pengeboran pada tembok yang saya rasakan itu memang tidaklah seperti kita menggunakan hammer drill ya, atau bor beton yang berukuran besar. Nah, tetapi untuk fitur impactnya itu betul-betul mampu untuk mengebor tembok ya. Jadi meskipun wattnya itu hanya 500-an watt gitu, tapi untuk dayanya itu cukup gitu ya untuk mengebor dinding atau tembok, tapi jangan tembok yang terlalu keras ya. Jadi untuk pemakaian di rumahan menurut saya cocok bor ini. Nah, kemudian untuk pengeboran pada besi juga tidak ada masalah berarti yang saya temukan. Hanya saja pada saat kita mengebor besi hollow atau besi rongga itu kan sudah umum ya, apabila mata bor itu hampir menembus hollownya, jadi agak sedikit nyangkut gitu. Ini sebenarnya sudah umum ya, apalagi mata bornya itu 10 mm. Jadi saya juga tidak begitu memaksakan bor ini, jadi harus dicabut sedikit kemudian diulangi lagi ya, agar betul-betul bisa menembus hollownya. Nah, jadi untuk fitur lengkap, tenaga juga mantap, dan untuk harga juga murah. Jadi menurut saya ini sangat direkomendasikan untuk penggunaan di rumah-rumah ya. Meskipun untuk dibawa bekerja di bengkel ataupun di proyek menurut saya juga bagus, asal jangan melebihi kapasitas atau kemampuan bor ini aja ya. Nah, jadi dengan harga segini menurut saya sangat recommended ya. Baik teman-teman, sekian dulu video review dari saya. Sampai jumpa pada video review lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Segala kesalahan dalam penyampaian video ini saya mohon maaf, dan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.